Baiklah teman-teman, video yang bikin semangat hari ini tentang para orang-orang kiri woke yang sinting. Bukan hanya mereka kehilangan bahan pembicaraan politik mereka, tapi mereka juga kehilangan akal sehat mereka. Dan siapa yang bisa menyalahkan mereka? Semua yang mereka perjuangkan sekarang berbalik menyerang mereka. Selama ini, mereka selalu bilang ke dunia kalau multikulturalisme memperkaya kita. Keberagaman itu dianggap sebagai kekuatan. Sampai-sampai mereka terus-menerus mempropagandakan hal ini dan membuat orang percaya bahwa itu baik untuk kita. Lihat, lupakan semua yang kamu lihat di sekitarmu. Itu baik untukmu. Tapi apa kutipan Abraham Lincoln itu? Kamu bisa membodohi beberapa orang pada beberapa waktu. Semua orang pada beberapa waktu, tapi tidak semua orang sepanjang waktu. Mungkin aku salah mengucapkannya, tapi aku rasa kamu mengerti maksudku. Itulah yang sedang terjadi sekarang, teman-teman. Kita sudah mencapai titik perubahan. Kita sudah mencapai titik perubahan. Kita sudah mencapai titik balik. Inilah titik yang selama ini kita tunggu-tunggu. Pauline Hanson memimpin jajak pendapat di Australia. Reformasi dan Rupert Lowe, mereka memimpin jajak pendapat di Inggris. Dan inilah alasannya. Lihatlah mereka. Mereka masih mengulang-ulang poin pembicaraan yang mungkin berhasil 10 tahun lalu atau bahkan 2 tahun lalu. Tapi sekarang itu sudah tidak berhasil lagi. Itulah sebabnya mereka jadi kehilangan akal. Lihat ini. Lihat betapa menyedihkannya tontonan kegilaan kaum kiri ini. Izinkan saya memperingatkan Anda. Video ini akan membuat Anda tertawa dan sangat lucu untuk ditonton. Beberapa orang mungkin berkata, Anda tahu, seharusnya Anda tidak merasa senang atas penderitaan dan kesengsaraan orang lain. Tapi maaf teman-teman, saya rasa kita pantas mendapatkannya. Kita telah bekerja sangat keras untuk sampai ke titik ini. Jalan opa, Dewa Rasis! Jalan opa! Lihat ini. Apa ini? Street! Siapa yang lurus? Jalan R! Ketika para migran diserang, apa yang kita lakukan? Berdiri dan lawan balik! Apa yang kita lakukan? Berdiri dan lawan! Berdiri dan lawan balik. Dia membawa ransel putih. Lihat, ada bintang Daud di situ. Ya ampun, ini orang Yahudi. Apakah itu sebabnya beberapa kelompok sayap kanan bukan supremasi kulit putih, tapi beberapa konservatif anti-Yahudi membenci orang Yahudi? Itu bukan alasan yang baik untuk membenci orang Yahudi, karena orang Yahudi juga bagian dari peradaban Barat atau masyarakat Barat. Jadi kamu tidak bisa membenci orang Yahudi karena alasan itu. Sama seperti masyarakat Barat pada umumnya yang punya banyak orang gila kiri progresif, orang Yahudi juga punya mereka. Dan hal ini adalah salah satunya. Apa yang kamu lakukan? Bangkit dan melawan! Ketika fasis ada di jalanan kita, apa yang kita lakukan? Berdiri dan lawan balik! Apa yang kita lakukan? Berdiri dan lawan balik! Orang ini adalah contoh sempurna mengapa kita membutuhkan rumah sakit jiwa. Dan bukan cuma rumah sakit jiwa biasa di mana kamu hanya datang, diberi obat, lalu keluar lagi. Bukan, rumah sakit jiwa model lama di mana kamu bisa ditahan. Orang ini seharusnya ditahan. Maaf, orang ini memang tidak normal. Apa yang kita lakukan? Berdiri, lawan balik! Ketika Nazi ada di jalanan kita, apa yang kita lakukan? Berdiri, lawan balik! Apa yang kita lakukan? Lihat mereka semua. Menurutku mereka hanya suka unsur tontonan dari itu. Karena semua mata tertuju pada mereka, kamera mengarah ke mereka. Orang-orang tertarik dengan apa yang ingin mereka katakan. Inilah dia. Menurutku ini adalah panggilan. Ini adalah teriakan minta tolong. Lihat dia. Dan mereka selalu membawa poster yang sama. Fontnya sama, warnanya juga sama. Seseorang pasti mengendalikan mereka. Tapi kamu bisa melihat jumlah mereka yang terus berkurang. Apa yang harus kita lakukan? Aku masih punya lagi. Lihat ini. Ini tidak ada habisnya. Lihat ini. Lihat orang gila di Australia ini yang membenci Pauline Hanson, itu tidak masalah. Dia boleh saja membencinya. Tapi ini memberi kita sedikit wawasan tentang pola pikir mereka. Matilah Australia, matilah negeriku, matilah bangsa ini. Malu, malu Pauline, malu. Apakah para idiot ini benar-benar paham apa maksud mereka dengan matilah Australia? Jika Australia mati, dia akan disembelih, diperkosa, dan dimutilasi di jalanan. Itulah yang terjadi ketika anarki menyebar. Itulah yang terjadi ketika masyarakat runtuh.
ketika tidak ada hukum dan ketertiban, ketika tidak ada nilai-nilai yang mengatur masyarakat kita. Aku raja fasis. Wih! Lihat yang kecil ini. Ya ampun. Leeds, antagonis utama, dan jurnalis burung kenari, jurnalis Syabnam Syabir, seorang muslim, ditangani dengan tepat oleh Matt. Oh, akhirnya Matt melakukan sesuatu yang benar. Berhenti memomeli mereka, dasar brengsek! Dasar bajingan! Sial, orang ini menghalangi pandangan. Ya Tuhan, lihat benda ini. Lihat itu, dia akan langsung menerkamnya sekarang. Tidak bisa, sialan. Tangkap dia! Persetan denganmu. Sekarang minggir! Dasar bajingan aneh! Tangkap dia! Tangkap dia! Ya Tuhan, lihat mulut orang-orang ini. Mereka benar-benar tidak waras. Kekerasan polisi oleh tangan kepolisian metropolitan. Maaf sayang, aku rasa kekerasannya kurang. Seharusnya ada sedikit lagi. Aku tetap mendukung polisi Matt. Aku nggak percaya aku mengatakannya, tapi ya, aku tetap mendukung polisi Matt. Itu digunakan terhadap diriku, teman-temanku, dan rekan-rekanku atas perintah negara Zionis. Serius? Apakah itu dilakukan atas perintah entitas Zionis? Saya bahkan lebih Zionis daripada sebelumnya. Ayo orang-orang Yahudi, ayo Israel. Itu benar-benar gila, teman-teman. Saya menyaksikan dan saya punya rekaman polisi metropolitan berlutut di atas kepala orang-orang. Tolong bagikan itu kepada kami. Kami ingin lebih banyak kebahagiaan dalam hidup kami. Menjatuhkan orang ke tanah. Cantik tapi polisi. Saya penggemar. Menyerang orang, menghina orang secara verbal, melompat ke orang, menyeret orang. Mereka tidak pernah menggunakan tingkat kekerasan dan kekuatan seperti ini. Bobby menangislah sepuasnya. Inilah yang sudah mereka lakukan juga. Tunggu sebentar, biar saya cari dulu. Inilah yang sudah mereka lakukan kepada para patriot. Oke, lihat ini. Inilah yang sudah mereka lakukan kepada penduduk asli. Lihat para pensiunan ini, orang-orang tua. Dan kau tahu kenapa mereka ada di sana? Mereka ada di sana untuk melindungi tugu peringatan perang mereka dari para badut pro-Palestina ini. Itulah alasan mereka datang ke sini. Karena mereka telah mengancam akan mencoret-coret senotaf itu. Tapi orang-orang ini datang untuk melindunginya. Dan lihat apa yang polisi lakukan pada mereka. Jadi teman-teman, itu pertanda bagus. Saya pikir keadaan mulai berubah. Keadaan mulai berubah. Kita sudah menunggunya sejak lama. Jadi tidak, Crimea. Seharusnya mereka melakukan lebih banyak. Kenapa mereka tidak melakukan lebih banyak? Saya tidak melihat ada memar. Jadi saya tidak percaya. Sekarang saya mendukung kekerasan polisi. Kekerasan terhadap para rasis. Terhadap penipu, maksudmu penipu. Apa itu penipu adalah auditor? Wah, itu bahkan bukan kata. Saya rasa itu bukan kata. Sungguh badut. Sampah tak berpendidikan dari jalanan kita. Yang datang dan melecehkan orang dengan dalih cinta terhadap entitas Zionis. Jangan pernah Jangan pernah gunakan cara itu kepada mereka yang datang dan melecehkan orang, yang mengatakan aku cinta, yang menentang identitas masyarakat, lalu yang berkata sudah cukup, bukan atas nama kami. Dan inilah hadirin sekalian, Britania tahun 2026. indah. Itulah Britania tempat kita ingin tinggal. Itulah Britania yang perlu kita wujudkan. Setiap negara barat seharusnya seperti itu. Sebenarnya tidak seperti itu. Tapi kamu tahu, aku hanya membicarakan tindakan khusus ini. Beri penghargaan di mana memang layak. Sebenarnya aku harus lebih kritis terhadap polisi metropolitan. Mereka seharusnya menggunakan lebih banyak kekuatan. Inilah yang telah kita jadi. Ini benar-benar kacau dan aku sudah muak. Lengserkan wanita ini. Sialan! Ya Tuhan. Lihat ini. Lihat betapa parahnya keadaan polisi. Mana perlengkapan anti huru-hara, mana anjing, kuda, dan pentungan anti huru-hara. Ada mereka! Sialan! Ya ampun, astaga, maaf. Aku harus mengekilkan volumenya. Lihat dia. Lihat orang bodoh ini. Benar-benar bodoh. Benar-benar orang-orang bodoh. Saya suka itu. Tangkap dia. Masukkan dia ke bagian belakang. Hudnani.
menangi perlombaannya. Kita pasti bisa. Aku tidak tahu. Apa kalian juga menikmatinya? Maaf, aku menikmati ini. Oke, tahu tidak? Ingat 4 orang bodoh yang membobol fasilitas produsen senjata di suatu tempat di Inggris dan mereka merusak sebuah pesawat. Mereka menyebabkan kerugian sekitar 1 miliar pound sterling. Dan dalam prosesnya, salah satu dari orang bodoh itu terbawa suasana dan menggunakan palu godam untuk mematahkan tulang belakang seorang petugas polisi yang ada di sana. Lihatlah, lihat bagaimana orang-orang bodoh ini benar-benar menangis. Lihat itu, dengarkan saja. Ya Tuhan. Jadi juri pada dasarnya menyatakan kami bersalah. Juri pada dasarnya menyatakan kami bersalah. Orang-orang ini masih belum bisa menerima kenyataan bahwa kamu tidak diizinkan membobol fasilitas manapun dan menyebabkan kerugian miliaran dolar. Hal ini tidak bisa mereka pahami. Mehdi Hasan, Zek Polanski, semua politisi atau aktivis Islamis maupun kiri radikal yang terbangun ini, mereka berkata, bagaimana mungkin orang dihukum karena menentang genosida? Lihat ini. Atas kerusakan kriminal. Tapi 4 orang yang saat ini dipenjara akan dijatuhi hukuman sebagai teroris. Ya hampir menangis. Dia tidak bisa memahami semuanya. Fakta bahwa kamu tidak bisa membobol fasilitas yang dijaga ketat. Ini seperti aku membobol pom bensin atau bank atau sesuatu yang berafiliasi dengan Israel dan aku bilang, "Hey, aku menentang genosida." Kenapa aku ditangkap? Aku menentang genosida. Ini seperti membobol masjid dan bilang, "Hey, aku menentang genosida muslim di sekitar 10 negara yang berbeda." Bukan begitu caranya, kalian bodoh. Kita telah membesarkan satu generasi penuh orang bodoh. Kemungkinan besar. Maksudku, kita tidak diizinkan mengucapkan kata genosida dan pembersihan etnis. Ya, maksudku, aku nggak tahu bagaimana mengatakannya. Tapi iya, karena kamu nggak bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Kami tidak diizinkan untuk membenarkan atau bahkan menjelaskan tindakan kami. Dan para juri sama sekali tidak tahu bahwa ada pembelaan. Para juri sama sekali tidak tahu. Mereka tahu, para juri tahu apa yang sedang Anda lakukan. Itu sudah dikesampingkan. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa kami akan dijatuhi hukuman sebagai teroris. Jadi, bagus. Mereka habis. Mereka bakal mendekam bertahun-tahun. Tapi bukan hanya itu saja, teman-teman. Lihat ini. Menurut saya, lihat betapa bodohnya mereka. Tonton saja video ini. Saya suka orang-orang ini. Tonton saja ini. Ini lucu banget. Menurutmu ada Hamas yang gender fluid? Tentu saja. Orang-orang ada di mana-mana. Aku seorang queer untuk Kristen. Itu bisa dihukum oleh Gay untuk Gaza. hukuman mati untuk menjadi queer di Palestina. Menurutmu bagaimana tentang itu? Saya harap itu tidak benar. Tapi apakah itu akan mengubah pendapatmu sama sekali? Saya tidak peduli. Jadi itu tidak mengganggu saya. Saya tidak peduli jika saya dianiaya atau orang-orang seperti saya dianiaya atau mereka dilempar dari atap. Saya tidak peduli. Saya sedang menderita karena sikap sok suci dan pencitraan moral saya sendiri. Itu alasannya. Saya tidak peduli jika mereka membantai orang lain, tapi saya akan berteriak tentang kebebasan. Kita tidak bisa mengatakan itu. Itu ternyata adalah kejahatan di Australia. Apa kamu sadar? Maksudku, orang-orang yang kamu dukung itu mungkin akan membunuhmu. Tidak, sama sekali tidak. Itu lumayan seksi. Agak kinky, aku cuma bercanda. Aku cuma bercanda. Dia benar-benar tersipu. Orang ini sebenarnya bercanda. Dia pura-pura jadi gay. Dan dia hanya membongkar kebodohan orang-orang bodoh ini. Teman-teman, kok bisa begitu? Kamu tahu, seperti aku mantan muslim ya. Inilah kenapa beberapa orang bilang aku selalu bias terhadap Islam. Dan aku bilang, ya halo. Seluruh ideologi ini ingin aku mati. Karena aku tidak mempercayai gagasan mereka tentang bagaimana alam semesta tercipta. Ya, aku memang bias terhadap Islam. Itu adalah ideologi barbar abad pertengahan yang menyedihkan karena ingin aku mati. Kenapa aku harus menginginkan masyarakat manapun memiliki pengaruh Islam? Karena itu jelas-jelas merugikan keselamatan dan kesejahteraanku. Kenapa orang-orang bodoh ini tidak berpikir seperti itu? Ini seperti ayam-ayam mendukung KFC. Serius, tidak ada analogi yang lebih baik. Ini seperti ayam-ayam untuk KFC. Ayam-ayam yang memprotes demi hak KFC untuk menyembelih ayam. Kamu jomblo? Iya. Mungkin aku akan melihatmu di Grindr. Mungkin. Iya. Masih ada lagi. Iya, aku ingin memutar video ini. Jadi menurutku, lihat ini.
Salah satu dari 4 orang gila yang dijatuhi hukuman karena membobol fasilitas yang dijaga ketat itu adalah seorang muslim. Dan wanita muslim ini adalah ibunya. Dengar apa kata orang-orang bodoh ini. Sebenarnya dia seorang muslim, jadi aku tidak terlalu menyalahkannya. Menurutku, muslim punya alasan yang masuk akal untuk mendukung Palestina, apapun yang terjadi. Tapi orang-orang bodoh ini, aku benar-benar tidak bisa memahami mereka. Dia, apa yang akan dilakukan Hamas padanya? Dia baik-baik saja. Dia baik-baik saja. Mereka punya nilai-nilai yang berbeda. Oke, jadi mereka berpikir secara berbeda. Tapi orang-orang bodoh ini. Jika ada terorisme untuk menyelamatkan nyawa, maka biarlah begitu. Oh. Dan hari ini bukanlah akhir dari cerita ini. Terorisme untuk menyelamatkan nyawa. Ya, Usamah bin Laden juga membunuh 3.000 warga sipil tak berdosa karena dia berjuang untuk Islam dan Muslim yang ditindas oleh kebijakan luar negeri Amerika. Ya, seolah-olah. Omong kosong yang sama, hanya baunya berbeda. Kita, ya sudah, oke. Sebaliknya, disinilah lembaran baru dimulai. Karena pasti dengan pertolongan Allah. Dengan pertolongan Allah, para idiot ini sama sekali tidak keberatan melakukannya. Umat muslim tidak berusaha menyembunyikan Islamisme mereka ketika menyebarkan ide-ide mereka atau ide-ide politik atau tujuan atau ambisi mereka. Umat muslim tidak peduli. Tapi para idiot ini. Ayam-ayam untuk KFC. Kemenangan akan menjadi milik kita. Allahu Akbar. Nah, Saya ingin memperjelas. Allahu Akbar. Jika kamu sedang berjuang, jika kamu mencoba menghentikan genosida, mengapa kamu meneriakan slogan-slogan keagamaan? Mengapa kamu membawa-bawa agamamu? Karena ini bukan kolonialisme pemukim melawan masyarakat adat. Tidak, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu. Muslim membenci Yahudi. Muslim membenci orang Yahudi. Yahudi, Yudaisme, orang Yahudi, Muslim membenci mereka. Berapa kali kamu harus diberitahu soal ini? Jadi ya teman-teman, itulah orang-orang gila kiri pada umumnya. Saya tidak menyalahkan Muslim. Karena seperti yang saya katakan, Muslim melakukan hal-hal keislaman mereka, oke? Mereka setia pada ideologi mereka, budaya mereka, agama mereka, kaum mereka, nilai-nilai mereka. Tapi kaum kiri woke sinting ini, saya ingin mendeportasi mereka semua ke Gaza dan Afghanistan. Pergi, tinggal di sana.